22/10/2017. Di sini saya akan menampilkan video penyuluhan terkait mitigasi bencana kebakaran hutan. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan saya Siti Farida, mahasiswi Universitas Dr. Subandi. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang hal yang sangat penting bagi kita semua, khususnya kita yang dekat pada hutan yang tandus. Sebelumnya, apakah Ibu tahu penyebab kebakaran hutan kemarin? Bukannya karena puntung rokok ya, Mbak? Ya benar Ibu, bisa menjadi salah satu penyebab utamanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai mitigasi bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kondisi di mana api tidak terkendali di wilayah hutan dan bisa menyebar dengan sangat cepat. Kebakaran ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membahayakan kesehatan rumah dan nyawa manusia. Adapun penyebab kebakaran hutan, yakni ada dua faktor utama. Yang pertama faktor alam, seperti musim kemarau panjang dan suhu udara yang sangat tinggi. Kemudian dari faktor manusianya, misalnya dari bekas api unggun yang tidak dipadamkan dan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kemudian langkah pencegahan bencana kebakaran hutan ini yaitu hindari membakar hutan atau lahan secara sembarangan ya Ibu. Dan kedua, lakukan patroli dan pengawasan lingkungan secara rutin. Ketiga, memantau titik-titik rawan api di lingkungan sekitar, melaporkan kebakaran sedini mungkin, dan yang terakhir menentukan jalur dan titik evakuasi jika terjadi kebakaran. Kemudian untuk tindakan saat bencana, yang pertama segera laporkan ke petugas atau instansi berwenang. Yang kedua, mengisolasi api agar tidak menyebar. Ketiga, mengamankan diri dan keluarga ke tempat aman. Keempat, jangan masuk ke semak-semak jika ada asap atau api. Dan yang kelima, gunakan masker, bantu anak-anak, lansia, dan orang sekitarnya. Untuk tindakan setelah bencana pasca kebakaran hutan, yakni membersihkan lahan bekas kebakaran bersama instansi terkait. Yang kedua, menggunakan masker untuk menghindari sisa asap. Ketiga, mengurangi aktivitas di luar rumah jika udara masih kotor. Keempat, tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Penyuluhan mitigasi kebakarannya saya cukupkan. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan menanyakan mengenai apa yang harus kita lakukan saat terjadi kebakaran hutan. Jadi saat kebakaran hutan yang kita lakukan yaitu yang pertama melaporkan kebakaran ke instansi berwenang. Yang kedua, mengisolasi api agar tidak merembet. Yang ketiga, memadamkan api dengan alat sederhana. Yang keempat, jangan masuk ke semak-semak jika ada asap atau api. Yang kelima, memakai masker dan bantu orang terdekat terutama manula dan juga anak. Benar sekali Ibu, jadi itu yang harus kita lakukan saat terjadi kebakaran hutan. Ini materi tadi, maka baca-baca di rumah dan juga. Terima kasih, sama-sama. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.